Halo para pendengar sekalian, Anda kembali bersama saya di kisah saya sebagai seorang wanita. 2 jam setelah suamiku dikubur, aku dipanggil diam-diam ke rumah sakit tua. Di sana dia duduk hidup di kursi roda. Dari detik itu aku sadar, bukan kematian yang mereka siapkan, tapi racun, pemalsuan, dan rencana keluarganya untuk menguburku hidup-hidup demi harta. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam rumah tangga diberi kekuatan, kejernihan hati, dan jalan keluar terbaik. Langit sore itu kelabu. Rumput di Al-Azhar Memorial Garden masih basah oleh gerimis. Semuanya terlalu tertata untuk hari ketika hidupku baru saja pecah. Aku berdiri beberapa langkah dari liang lahat sambil memeluk lengan putriku, Kesa, yang terus bertanya, "Mama, ayah tidur di bawah tanah." Aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku sakit. Air mataku seperti habis sejak siang. Peti Raka baru saja diturunkan kurang dari 1 jam lalu. Raka bukan suami sempurna. Ia terlalu sering pulang larut dan terlalu lama membiarkan ibunya ikut mengatur rumah kami. Tapi di rumah besar keluarga Pradana itu, dia tetap satu-satunya orang yang tahu kapan aku sedang pura-pura tegar. Karena itu, melihat tanah menutup namanya terasa seperti menutup semua jawaban. "Alia, ayo." Suara Bu Sulastri, ibu mertuaku, terdengar datar dari samping. "Jangan lama-lama. Kita masih harus siap-siap untuk tamu malam ini." Tamu malam ini. Suamiku baru dikubur, dan dia sudah bicara soal tamu malam ini. Aku menoleh. Bu Sulastri berdiri dalam gamis hitam mahal dengan wajah yang terlalu rapi untuk seorang ibu yang baru kehilangan anak. Di sebelahnya, Ningsih, kakak perempuan Raka, sibuk membalas pesan sambil sesekali menyeka sudut mata dengan tisu. Bukan air mata. Hanya gerakan yang seolah harus dilakukan. Pagi tadi, sebelum peti ditutup, aku memaksa ingin melihat wajah Raka sekali lagi. Aku istrinya. Aku berhak. Tapi Ningsih menahan lenganku sampai kukunya meninggalkan bekas merah. "Jangan dibuka," bisiknya. "Kecelakaannya parah. Wajah Mas Raka rusak. Kamu nggak akan sanggup lihat." Aku masih ingin memaksa, tetapi Bu Sulastri langsung menjerit histeris, memanggil nama anaknya berulang-ulang sampai semua orang menoleh. Keinginanku tenggelam di panggung tangis itu. Peti ditutup. Proses berjalan cepat. Terlalu cepat. Dalam perjalanan pulang, Ningsih membahas catering tahlilan lewat telepon. Sementara Bu Sulastri bertanya berapa karangan bunga dari relasi bisnis yang sudah tiba. Tak satu pun menyebut nama Raka seperti orang kehilangan. Rumah utama keluarga Pradana sore itu terasa seperti hotel yang salah diisi orang. Para pegawai berdiri menunduk dengan tatapan takut. Kesa kubawa ke kamar, kubaringkan. Lalu aku turun lagi saat pengacara keluarga, Pak Hendra, datang membawa map hitam. "Sebelum bicara soal dokumen pasca kecelakaan, ada satu keputusan terakhir Pak Raka yang harus saya sampaikan," katanya. Ningsih langsung menegakkan badan. Bu Sulastri berhenti mengusap hidung dengan tisu. Seluruh akses ke rekening utama, investasi keluarga inti, dan aset perusahaan yang bisa dipindah tangankan dibekukan sementara sampai audit khusus selesai. Ruangan seperti berhenti bernapas. Apa maksudnya dibekukan? Ningsih berdiri terlalu cepat. "Mas Raka nggak pernah bilang begitu." "Ini instruksi tertulis yang ditandatangani Pak Raka minggu lalu," jawab Pak Hendra. "Beliau menduga ada kebocoran dana dan perpindahan aset yang tidak sah." Bu Sulastri tertawa pendek. "Anak saya tidak mungkin tega bikin ibunya susah. Operasional dasar tetap berjalan. Tapi tidak ada pencairan dana besar sebelum audit selesai." Aku duduk diam. Belum selesai menerima kematian suamiku. Tapi 2 perempuan di depanku sudah pucat bukan karena kehilangan. Karena panik. "Selain itu," lanjut Pak Hendra, "ada pesan pribadi untuk Ibu Alia." Aku mengangkat kepala. "Untuk Alia, kalau semuanya terasa terlalu cepat, jangan percaya begitu saja pada apa yang tampak. Jaga Kesa. Tetap tenang. Tunggu waktu yang tepat." Darahku langsung dingin.
Raka tak pernah menulis pesan aneh tanpa alasan. Kalau ia memilih kata-kata seperti itu, berarti ada sesuatu yang memang tak bisa diucapkannya terang-terangan. Aku belum sempat mencerna ketika Ningsih memotong. Sudah? Cuma itu. Pak Hendra menutup map. Untuk malam ini, ya. Begitu pengacara pergi, topeng berkabung itu rontok hampir seketika. Ningsih membanting ponselnya ke sofa. Bu Sulastri mondar-mandir sambil mengeluh soal tagihan rumah sakit, cicilan apartemen investasinya di Bali, dan uang muka villa yang belum lunas. Raka ini terlalu lembek, gumam Bu Sulastri. Saya bilang dari dulu, semua harus diatur atas nama keluarga sendiri, bukan istrinya. Ningsih menatap cermin. Harusnya dari dulu aku paksa Mas Raka tanda tangan pengalihan rumah utama. Kalau sekarang begini, semua jadi ribet. Aku langsung menoleh. Apa? Ia menatapku 1 detik, lalu menegang. Nggak ada. Kamu capek. Istirahat sana. Malam makin turun. Tamu tinggal sedikit. Kesa tertidur karena kelelahan. Aku baru duduk di tepi ranjang ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Bu Alia. Suara perempuan di ujung sana lirih dan gemetar. Saya Murni, perawat lama Mas Raka. Aku langsung berdiri. Suster Murni. Saya nggak bisa bicara banyak. Tolong dengar baik-baik. Datang ke rumah sehat Arif di Jalan Kenari. Jangan kasih tahu Bu Sulastri atau Mbak Ningsih. Jangan bawa sopir rumah. Masuk dari pintu belakang. Tanganku dingin. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ini soal apa? Ada jeda pendek. Lalu kalimat itu keluar pelan. Soal Mas Raka. Telepon langsung terputus. Aku menatap layar yang gelap. Duka yang tadi datar mendadak berubah jadi sesuatu yang liar. Aku membuka pintu kamar sedikit. Lorong rumah sepi. Tetapi di ujung tangga, dekat plafon, ada kamera CCTV baru yang tidak ada kemarin. Aku menutup pintu pelan. Lalu ingat tangga servis di belakang ruang setrika yang tembus ke pintu samping dekat taman. Aku mengambil hoodie hitam, dompet, ponsel, dan kunci mobil lamaku sendiri. Kesa ku cek sekali lagi. Ia masih tidur. Hati kecilku berteriak karena harus meninggalkannya. Tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan sedang memanggilku keluar rumah. Di bawah, 2 penjaga baru duduk dekat dapur sambil merokok. Mereka membelakangi pintu samping. Aku menunggu sampai salah satunya tertawa ke arah ponsel. Baru setelah itu menyelinap keluar ke taman belakang. 20 menit kemudian, mobil lamaku berhenti di depan bangunan 2 lantai bercat kusam. Rumah sehat Arif. Klinik lama dokter keluarga Raka. Bagian depan gelap. Hanya lampu kecil di lorong belakang yang menyala. Begitu aku masuk lewat pintu besi setengah terbuka, seseorang menarik lenganku. Aku hampir berteriak kalau Murni tidak cepat membekap mulutku. Tenang, Bu. Saya. Wajahnya pucat. Ada apa? Bisikku. Masuk. Kami melewati lorong sempit, ruang periksa kosong, dan rak obat lama yang tinggal separuh. Di balik tirai usang dekat ruang tindakan, ada lampu portabel menyala. Dan di sana, di samping kursi roda, berdiri dokter tua yang sangat kukenal. Dokter Arif. Ia mengangguk. Tarik napas dulu, Alia. Aku tak sempat mengikuti sarannya. Karena mataku sudah lebih dulu menangkap sosok yang duduk lemah di kursi roda. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Wajahnya pucat, tetapi sangat kukenal. Raka. Suamiku mengangkat kepala perlahan. Matanya cekung, bibirnya kering. Ada selang kecil di tangan kanannya. Tetapi ia bernapas. Ia hidup. Aku mundur 1 langkah sampai pinggangku membentur meja periksa. Tanganku menutup mulut sendiri. Air mata yang tadi siang terasa habis sekarang tumpah lagi tanpa izin. Ya Allah! Raka mengangkat tangannya sedikit. Aku langsung berlutut dan menggenggamnya. Lemah, tapi hangat. Tidak mungkin salah. Maaf, bisiknya serak. Aku bikin kamu takut. Aku justru menangis lebih keras. Kamu katanya.
Aku tahu. Dokter Arif menarik kursi. Duduk dulu. Kamu harus dengar semuanya. Tetapi aku tetap berdiri. Siapa yang dikubur tadi? Murni yang menjawab. Bukan Mas Raka. Ruangan semakin dingin. Dokter Arif menjelaskan dengan kalimat pendek. 2 hari sebelum kecelakaan yang diumumkan ke keluarga, Raka kolaps di rumah. Awalnya tampak seperti akut dan kelelahan. Namun Murni curiga karena beberapa minggu terakhir kuku Raka berubah warna. Tangannya sering gemetar, dan ia berkali-kali mengeluh minuman tertentu membuat lidahnya aneh. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan paparan racun dosis kecil berulang. Diracun? Suaraku hampir tak terdengar. Dokter Arif mengangguk. Diberi sedikit-sedikit. Tujuannya supaya terlihat seperti sakit biasa. Raka membuka mata lagi. Aku mulai curiga waktu audit internal nemu kebocoran besar. Begitu aku tahan beberapa akses, Mama, Ningsih, dan Haryo langsung panik. Mereka bukan cuma ambil uang, lanjutnya. Mereka mau ambil semuanya. Polis asuransi. Dan setelah itu, matanya berhenti di wajahku. Mereka akan singkirkan kamu pelan-pelan. Darahku berdengung di telinga. Lalu datang bagian paling mustahil. Malam itu, setelah racun ditemukan, Raka tak boleh dibawa pulang. Terlalu berbahaya. Pada saat hampir bersamaan, terjadi kecelakaan lain di tol dengan satu korban pria yang wajahnya rusak parah dan belum teridentifikasi. Dengan bantuan Pak Hendra dan 2 petugas yang masih berutang budi pada almarhum ayah Raka, identitas sementara ditukar. Keluarga didorong untuk tidak membuka peti dengan alasan wajah hancur. Semua berjalan terlalu cepat, tepat seperti yang kualami pagi tadi. Aku merinding dari kepala sampai tumit. Kenapa aku? Tanyaku. Suaraku pecah. Raka menggenggam tanganku lebih erat. Karena kalau aku benar-benar mati, yang pertama mereka singkirkan pasti kamu. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada semua penjelasan racun dan kebohongan. Murni mengeluarkan amplop coklat. Di dalamnya ada hasil laboratorium, foto kuku Raka, dan foto cangkir teh dengan endapan putih samar. Dokter Arif membuka map lain, salinan audit internal perusahaan. Angka di halaman pertama membuat napasku tertahan. 36 miliar. Bisiku. Dana bocor. Jawab Raka. Vendor palsu. Proyek titipan. Transfer berlapis ke beberapa rekening, termasuk rekening Haryo. Dan beneficiari polis kecelakaanku sudah diganti, katanya lagi. Mama dan Ningsih. Bukan kamu. Sekarang semuanya menyatu. Ketergesaan mereka. Larangan membuka peti. Pembahasan aset yang terlalu cepat. Map asuransi kosong yang dipaksa ditandatangani. Pesan aneh dari Pak Hendra. Semua bukan kebetulan. Ini operasi yang sudah disiapkan. Apa yang harus aku ambil? Tanyaku. Brankas di ruang kerjaku. Hard drive cadangan. Token bank. Dan map abu-abu di laci kanan. Malam itu, sebelum pulang, aku memeluk Raka lama. Tubuhnya lebih ringan dari yang kuingat. Ada orang-orang yang bukan cuma ingin mencuri uang dan rumah kami. Mereka ingin mengubur suamiku hidup-hidup dan memaksaku menerima semuanya sebagai takdir. Pagi berikutnya aku turun ke meja sarapan dengan wajah pucat yang tak perlu dipura-purakan. Bu Sulastri duduk memilih buah potong. Ningsih menatap tablet sambil minum kopi. Kamu dari mana semalam? Tanyanya. Aku di kamar. Ia tersenyum tipis. Kamera belakang bilang lain. Jantungku sempat melonjak. Tapi wajahku tetap datar. Aku ke taman. Sesak. Bu Sulastri menimpali. Lain kali jangan bikin orang rumah repot cari. Kita semua lagi berkabung. Ningsih meletakkan tablet. Mulai hari ini akses ke ruang kerja Mas Raka ditutup. Semua dokumen penting akan dibawa ke kantor. Bukan ucapan orang yang baru kehilangan saudara. Ucapan orang yang takut ada sesuatu didahului. Aku cuma mau ambil album foto Kesa, kataku. Tidak sekarang. Kenapa? Karena aku bilang begitu. Itu hak pertamaku yang dirampas terang-terangan.
Hak untuk masuk ke ruang kerja suamiku sendiri. Aku menunduk seolah kalah. Padahal semakin banyak larangan muncul, semakin jelas siapa yang paling panik. Siang hari, ketika Bu Sulastri ke salon dan Ningsih pergi rapat, aku bergerak. Aku tahu jadwal rumah dan sudut kamera yang tak sempurna. Ruang kerja Raka berada di ujung koridor sayap kanan. Pintu utama dikunci, tetapi ada akses samping dari perpustakaan kecil. Aku masuk lewat sana. Ruangan itu masih berbau koloun Raka. Di balik lukisan perahu tua ada panel kecil. Kodenya masih sama. Tanggal lahir Kesa. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya ada uang tunai, token bank, hard drive hitam, dan map abu-abu. Baru saja aku memasukkan semuanya ke tas selempang. Suara langkah terdengar dari koridor. Aku membeku. Pintu perpustakaan terbuka. Ningsih berdiri di ambang. Wajahnya menegang. Kamu ngapain di sini? Aku menutup panel secepat mungkin dan menoleh dengan album lama yang sempat kuambil dari rak. Cari foto keluarga. Tatapannya bergerak dari wajahku ke dinding di belakangku. Ada sepersekian detik yang sangat panjang. Keluar, katanya akhirnya. Ini rumah suamiku juga rumahku. Ningsih melangkah mendekat. Sekarang bukan waktunya kamu merasa punya hak. Kalimat itu seperti tamparan. Hak kedua yang dirampas. Hak atas rumah dan ruang amanku sendiri. Aku memeluk album ke dada. Menatapnya 1 detik penuh. Lalu keluar. Ia membacanya sebagai ketundukan. Padahal di balik album itu, tas selempangku sudah membawa jantung rahasia keluarga mereka. Malamnya aku kembali ke klinik. Hard drive dibuka di laptop Dr. Arif. Folder demi folder muncul. Rekaman CCTV, scan transfer, kontrak proyek, voice note. Folder ketiga membuat napasku berhenti. Di rekaman CCTV, terlihat jelas Ningsih masuk ruang kerja Raka malam hari, memotret dokumen, lalu menelepon seseorang. Di rekaman lain, Haryo menyerahkan amplop tebal ke kepala keuangan di basement kantor. Lalu di folder personal, ada audio yang jauh lebih mengerikan. Suara Bu Sulastri, suara Ningsih, dan kalimat-kalimat yang tak akan pernah bisa kembali ke mulut mereka. Kalau dia ubah akta rumah ke nama istrinya, kita habis. Kasih sedikit lagi di tehnya. Pelan-pelan saja. Dia udah lemah. Begitu akta kematian keluar, Alia suruh teken pelepasan rumah. Kalau dia nolak, bilang dia shock. Mirna menutup mulutnya sendiri. Aku menatap layar tanpa berkedip. Titik jatuh emosiku justru bukan saat melihat Raka dianggap mati, tetapi saat mendengar sendiri betapa tenangnya mereka merancang racun, rumah, dan pengusiran seolah sedang membahas daftar belanja. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata orang bingung. Air mata orang yang baru saja kehilangan sisa alasan untuk memaafkan. Raka masuk pelan-pelan dengan kursi rodanya. Saat kutunjukkan audio itu, ia menutup mata lama sekali. Maaf, katanya akhirnya. Aku terlalu lama mengira diam bisa melindungi kamu dari keluarga sendiri. Aku berlutut di sampingnya. Sekarang kita lakukan yang benar. Malam itu rencana mulai disusun. Bukan ledakan emosi. Bukan teriakan di rumah yang nanti gampang disebut menantu durhaka. Kami akan membiarkan mereka merasa menang sedikit lebih lama. Cukup lama sampai mulut mereka sendiri membuka kuburan yang mereka gali. 3 hari kemudian, keluarga besar datang untuk doa 7 harian. Ningsih dan Bu Sulastri yang mengaturnya. Mereka butuh panggung agar keluarga Pradana tetap tampak terhormat. Aku justru menyetujui semua usul itu dan tampil lebih lemah, lebih diam, lebih mudah diarahkan. Mereka lupa satu hal. Orang yang diremehkan paling mudah bergerak di titik buta. Sore sebelum acara dimulai, aku masuk ruang kontrol audio rumah bersama Pak Joko, teknisi lama ayah mertua yang masih setia pada Raka. Dengan bantuannya, mikrofon kecil di ruang kerja utama diaktifkan dan disambungkan ke speaker seluruh rumah. Aku juga sudah menyerahkan semua bukti ke Pak Hendra. Polisi dan penyidik asuransi akan menunggu di luar sampai ada pengakuan langsung atau ancaman nyata. Malam turun. Rumah penuh orang. Doa dibacakan. Bu Sulastri menangis pelan dengan tisu di tangan.
Ningsih menunduk sopan, sesekali mengusap mata. Penampilan mereka hampir sempurna. Andai saja aku belum tahu isi suara mereka yang sebenarnya. Begitu acara inti selesai dan orang-orang mulai mengambil teh, Ningsih berdiri. "Terima kasih sudah datang untuk mendoakan Mas Raka," katanya. "Kami tahu ini masa yang sangat berat, terutama untuk Alia, karena sejak awal dia memang paling sulit menerima kenyataan." Kalimat itu terdengar lembut, tapi maknanya jelas. Kalau nanti aku bicara apa-apa, jangan percaya. Bu Sulastri menyambung. "Kami hanya minta semua membantu menjaga nama baik almarhum dan masa depan Kesa. Alia juga butuh dibimbing supaya tidak mengambil keputusan gegabah." Masa depan Kesa. Mereka memang sedang menyiapkan panggung untuk merebut anakku. Aku berdiri perlahan dari kursi belakang. Semua orang menoleh. "Tante, Om," kataku dengan suara rata. "Sebelum doa ini selesai, saya juga mau meluruskan sesuatu. Biar semua nggak cuma dengar dari versi orang yang salah." Ruangan langsung senyap. Ningsih mengernyit. "Alia, sekarang bukan waktunya." "Justru sekarang." Aku menatapnya. "Karena kalian suka penonton." Bu Sulastri berdiri setengah. "Kamu ini bicara apa?" Aku mengangkat ponsel dan menekan tombol yang terhubung ke panel audio. Lampu indikator kecil di ruang kerja menyala biru. "Coba Mbak Ningsih ulangi lagi," kataku pelan. "Kalau saya memang susah menerima kenyataan. Kenyataan yang mana?" Ningsih menegang. "Aku nggak ngerti maksudmu." Aku menatap langsung ke matanya. "Kenyataan bahwa suamiku tidak mati karena kecelakaan." Ruangan seperti dipukul diam-diam dari segala arah. Beberapa orang langsung menoleh ke Bu Sulastri. "Jangan ngaco," bentak Ningsih. "Kamu sudah gila." Aku juga hampir percaya begitu. Sampai aku dengar sendiri siapa yang menyuruh racun itu masuk ke teh suamiku. Bu Sulastri melangkah maju. "Berhenti." "Kenapa? Takut?" Ningsih datang lebih dekat. Suaranya turun jadi bisikan keras. "Kamu nggak tahu apa-apa. Aku tahu beneficiari asuransi diganti. Aku tahu rumah mau dipindah. Aku tahu kalian bilang aku harus dianggap syok kalau menolak teken surat. Aku tahu peti itu bukan peti suamiku." Kalimat terakhir meledak paling keras. "Apa?" Suara salah satu paman terdengar dari belakang. Ningsih pucat seketika. Ia mendekat sampai hampir menyentuh bahuku. "Kalau kamu diam dari awal, semua ini nggak perlu terjadi," desisnya. Kalimat itu masuk ke mikrofon aktif. Semua speaker rumah memantulkannya ke seluruh ruangan. Aku mengambil satu langkah mundur. "Terjadi apa, Mbak?" Ningsih tertawa pendek. "Mas Raka itu terlalu bodoh. Dia mau cabut semua akses kami. Mau kasih rumah dan saham ke kamu. Dia pikir aku kerja bertahun-tahun cuma buat nonton kamu duduk jadi nyonya besar di sini." Suara itu keluar utuh. Jus. Dari speaker. Ke seluruh rumah. Bu Sulastri langsung menutup mulut sendiri. "Terlambat, Mbak." Suaraku lebih pelan. "Jadi benar racunnya dari kalian." Ningsih mengangkat dagu. "Ya. Dan harusnya dia mati tenang kalau dokter tua sialan itu nggak ikut campur. Kini tak ada lagi yang perlu kubantu." Mulutnya sendiri membuka semuanya. Ruangan pecah oleh kursi bergeser dan bisik panik. Bu Sulastri mencoba meraih lengan putrinya. "Diam, Ningsih." "Untuk apa diam sekarang? Mereka semua mau lihat?" "Lihat saja. Aku capek hidup di bawah bayangan istri sok suci ini. Sejak awal Mas Raka lebih pilih dia daripada keluarganya sendiri." Di ujung lorong, pintu utama terbuka. Semua kepala menoleh. Masuklah Pak Hendra bersama dua penyidik, dua polisi, Mirna, Dokter Arif, dan di tengah mereka, didorong perlahan dalam kursi roda, Raka. Ruangan membeku total. Bu Sulastri terduduk ke lantai. Ningsih mundur satu langkah, lalu dua. Pak Harjo memegang sandaran kursi seperti butuh sesuatu untuk menahan tubuhnya. Raka masih pucat. Masih lemah, tapi matanya hidup, sadar, dan marah. "Ningsih," katanya,
Suaranya serak tetapi cukup keras untuk memotong seluruh ruangan. Terima kasih. Aku butuh keluarga dengar mulutmu sendiri. Wajah Ningsih benar-benar kehilangan warna. Mas. Jangan panggil aku begitu kalau sambil ngitung berapa tetes racun yang harus masuk ke tehku. Bu Sulastri merangkak mendekat sambil menangis. Raka, dengar dulu. Ibu cuma takut semuanya jatuh ke tangan orang luar. Orang luar. Raka menatapnya lurus. Istri saya lebih keluarga daripada siapapun yang ada di ruangan ini. Kalimat itu menghantamku tepat di dada. Hario, yang sejak tadi berdiri di belakang tamu, mendadak berbalik hendak lari ke pintu samping. Tapi dua polisi lebih dulu menahannya. Ruangan berubah dari rumah duka menjadi ruang sidang. Penyidik membacakan dasar pemeriksaan singkat, hasil laboratorium, audit dana, rekaman suara, beneficiari asuransi, dan pengakuan langsung yang baru saja terdengar seluruh rumah. Ningsih gemetar. Lalu, seperti orang yang tahu hidupnya sudah pecah, ia melakukan sesuatu yang paling bodoh, meraih vas bunga besar di meja dekorasi dan melemparkannya ke arahku. Aku sempat membeku sepersekian detik. Tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Aku menunduk dan menarik Kesa yang berdiri di belakang kursi. Vas itu menghantam sisi meja, pecah, dan serpihan kacanya melukai lenganku. Sebelum lemparan kedua datang, Pak Joko dan salah satu polisi menerjang Ningsih dari samping. Bu Sulastri menjerit. Hario meronta. Mirna berlari ke arahku untuk melihat luka di lenganku. Itu nggak apa-apa, kataku. Padahal tanganku gemetar hebat. Bukan karena luka kecil itu. Tetapi karena bahkan di detik terakhir, setelah semuanya telanjang di depan banyak orang, Ningsih masih ingin melukaiku. Disitulah aku benar-benar paham. Bagi mereka, aku tak pernah keluarga. Aku hanya target yang harus disingkirkan. Polisi memborgol Ningsih dan Hario di tempat. Bu Sulastri mencoba memeluk kaki Raka sambil menangis. Raka, Ibu hilaf. Ibu cuma ikut panik. Raka menatapnya lama. Hilaf itu lupa gula di teh. Bukan menaruh racun ke minuman anak sendiri. Tak ada yang membelanya. Malam itu, setelah polisi membawa Ningsih dan Hario untuk pemeriksaan awal, rumah besar itu mendadak sunyi. Bukan sunyi yang menunggu sandiwara berikutnya. Tapi sunyi setelah topeng-topeng pecah dan lantainya belum sempat disapu. Aku duduk di lantai dekat kursi roda Raka sambil membiarkan Kesa tertidur di pangkuanku. Untuk pertama kali setelah hari paling gila dalam hidupku, aku menangis tanpa menahan. Raka mengelus rambutku pelan. Aku kira selama ini aku melindungi kamu dengan menahan semuanya sendiri, katanya. Aku tertawa kecil di sela tangis. Ternyata malah bikin aku kelihatan paling bodoh. Bukan bodoh, bisiknya. Terlalu percaya. Kalimat itu terdengar seperti warisan pelajaran yang mahal sekali. 2 bulan berikutnya hidup kami berubah cepat. Kasus pidana berjalan. Audit dibuka penuh. Vendor palsu dibongkar. Rekening tertentu dibekukan. Hario mencoba menyelamatkan diri dengan menyalahkan Ningsih. Tapi jejak transfer dan tanda tangannya terlalu banyak. Bu Sulastri tidak langsung ditahan. Tetapi status hukumnya jelas dan alasan bahwa ia tidak tahu apa-apa, runtuh satu persatu. Raka tidak langsung kembali ke rumah utama. Tubuhnya masih harus pulih di tempat aman. Tapi tiap pagi ia mulai membaca laporan sedikit demi sedikit. Tiap sore aku duduk di sampingnya, mempelajari perusahaan dari nol. Bukan karena aku haus kuasa. Tapi karena sekarang aku tahu rumah tangga juga bisa dihancurkan oleh keluarga yang merasa istri sah hanyalah penghalang yang bisa dipindah seperti furnitur. Takut? Tanya Raka suatu malam saat hujan deras turun di luar klinik. Aku mengangguk jujur. Banget. Ia tersenyum tipis. Bagus. Bagus. Orang yang takut biasanya masih hati-hati. Yang bahaya itu yang serakah. 3 bulan kemudian, Raka muncul kembali di depan publik untuk pertama kalinya. Tidak besar. Hanya rapat direksi dan keluarga inti. Tetapi kemunculannya sendiri sudah cukup mengguncang orang-orang yang dulu mengira kematiannya bisa jadi jalan pintas. Hari itu aku berdiri di sisi kursi rodanya, mengenakan blazer sederhana,
tangan memegang map audit final. Wajahku tidak lagi seperti perempuan yang limbung di pemakaman. Ada garis tegas di sana sekarang. Di ruang rapat utama, Raka mengumumkan penataan ulang struktur perusahaan, pembekuan permanen aset tertentu, dan pemutusan akses orang-orang yang terlibat. Lalu tanpa banyak drama, ia menunjukku sebagai pengawas transisi untuk rumah tangga dan family office kecil yang selama ini justru dipakai jadi jalur kebocoran. Beberapa orang terkejut. Beberapa meragukan. Tapi setelah apa yang terjadi, tak ada yang cukup bodoh untuk melawan terbuka. Sore itu, seusai rapat, kami duduk di teras belakang rumah yang akhirnya kami tempati kembali. Udara masih membawa bau rumput basah. Kesa berlari kecil di taman sambil tertawa dengan pengasuhnya. Suara tawa itu terdengar seperti hadiah. "Capek?" tanya Raka. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Tapi kali ini capek yang benar. Ia tertawa pelan. Rumah ini sempat jadi kuburan yang salah. Aku ikut melihat ke depan. Sekarang nggak lagi. Ponselku bergetar sekali. Pesan masuk dari nomor baru. "Alia, ini ibu. Tolong bicara ke Raka." Ibu menyesal. Aku membaca sampai habis. Lalu menaruh ponsel telungkup di meja kecil. Tidak kubalas. Tidak juga kumaki. Raka melirikku. "Dari Mama." "Iya." "Apa kata kamu?" Aku mengangkat bahu. Gak semua penyesalan harus dapat jawaban. Ia mengangguk. Tidak menambah apa-apa. Langit mulai oranye saat matahari turun. Mirna datang membawa obat. Lalu mengomel soal jadwal istirahat Raka yang masih berantakan. Raka pura-pura pasrah. Aku tertawa kecil. Malam datang pelan ke rumah itu. Bukan lagi rumah yang dipenuhi tangis palsu, surat asuransi kosong, dan racun di cangkir teh. Kini rumah itu perlahan kembali menjadi tempat yang bisa bernapas. Sebelum masuk ke dalam, aku berhenti sebentar di ambang pintu teras. Angin malam menyentuh bekas goresan kaca di lenganku. Tipis, tapi masih ada. Tidak cukup besar untuk mengganggu. Tapi cukup untuk mengingatkan. Aku menoleh ke dalam, ke arah Raka yang sedang diprotes Mirna karena bandel, lalu ke arah Kesa yang tertawa melihat ayahnya tak berkutik. Di situ aku sadar, 2 jam setelah makam itu basah, hidupku memang sempat dipukul terbalik. Tetapi justru dari kebohongan paling besar itulah, aku akhirnya melihat dengan utuh siapa yang layak disebut keluarga dan siapa yang hanya hidup dari nama keluarga. Aku melangkah masuk dan menutup pintu dengan tenang. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa mengubur kebenaran sebelum waktunya. Kalau kalian suka cerita dengan twist besar seperti ini, tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya.